Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas mengenai skematis ruang lingkup muamalah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai muamalah, kita harus tahu dulu nih pengertian muamalah. Apa sih itu muamalah? Nah, jadi secara bahasa muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Apa aja sih prinsip muamalah? Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk kegiatan muamalah. Prinsipnya yaitu muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya, urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah, semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi 7. Ini dia. Pertama, Ahkam al-Ahwal al-Syakiyah, hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil. Al-Ahkam al-Maliyah, hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, perjanjian. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya. 3. Al-Ahkam al-Jinayah, hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya, dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat. Keempat, Al-Ahkam al-Murafaat, hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antara manusia. Kelima, Al-Ahkam al-Dusturiyah, hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum, serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Keenam, Al-Ahkam al-Duwaliyah, hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara dalam masa damai dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lain di dalam negara. 7. Al-Ahkam al-Iqtisadiyah wa al-Maliyah, hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Dimaksudkan untuk mengatur hubungan ekonomi antar orang kaya dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai materi ruang lingkup muamalah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.